Lagi-lagi konser di Aceh batal. Ada yang mengatakan bahwa pembatalan karena ada ancaman, ada juga yang mengatakan bahwa batal karena tidak kesanggupan EU dalam membayar sewa tempat, ada juga yang mengatakan bahwa penolakan dari masyarakat yang masif dan juga yang kuat sehingga batalnya perhelatan konser Slank dan juga The Massive dan Kandi Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Sahas Kreatif ya. Berjumpa lagi dengan saya Dedi Jalil. Kita hari ini akan membahas tentang penolakan konser ya yang terjadi di Kota Banda Aceh. Ya, lagi-lagi ada penolakan konser, tapi ini juga agak miris ya. Kita melihatnya adalah penolakan di mana surat izinnya sudah terbit, tiba-tiba ada penolakan dari beberapa pihak ya. Jadi saya sudah merangkum dari beberapa sumber yang memang kredibel yang bisa dipercaya, menjadikan satu rangkuman yang utuh. Saya juga mengambil statement dari beberapa tokoh agama, tokoh budaya ya. Jadi sudah saya rangkum menjadi antara hiburan, nilai, dan juga ruang seni bagi uh, seniman. Jadi yang ditolak sekarang ini adalah konsernya Slank, The Massive, Kande, ya. Ada Kande Rafli juga di dalamnya, yaitu yang diinisiasi oleh IU-nya Stevi Burase, yaitu istrinya daripada Gubernur Aceh, mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, ya. Ada simpang siurnya berita atau juga ada statement-statement daripada pihak IU mengatakan mahalnya eh, tempat sewa di lapangan Panahan di depan stadion stadion Harapan Bangsa Banda Aceh, yaitu hampir 700 juta untuk 5 hari kegiatan atau penyewaan. Jadi di situ ada penggolakan-penggolakan, negosiasi-negosiasi, dan juga Stevie Borase mengatakan ada pengancaman-pengancaman dan juga teror yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap EU. Jadi awalnya sebuah konser musik besar memang dijadwalkan digelar di Banda Aceh ya. Promotor-promotor yang Stevie berhasil itu sudah menyiapkan izin dan juga promosi jauh-jauh hari ya. Namun beberapa hari menjelang pelaksanaan timbullah gejolakan dari sejumlah ormas Islam dan tokoh masyarakat. Mereka menilai konser tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam yang berlaku di Aceh, apalagi jika diadakan di ruang terbuka dengan potensi ikhwat atau apa ikhtilat ya, yaitu bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Tetapi ini menjadi miris penolakan ini sesudah pihak penyelenggara atau promotor sudah menyiapkan segala sesuatu izin dan juga sudah melakukan promosi-promosi. Biarpun ada penolakan-penolakan di awal, tapi tidak sekencang di waktu-waktu last minute atau memang di waktu-waktu uh, terjadinya apa namanya hari H uh, terjadi apa konser ya. Sementara itu, sebagai kalangan muda menilai konser ini seharusnya bisa menjadi wadah positif untuk menyalurkan bakat seni dan juga hiburan yang sehat ya. Polemik pun tak terhindarkan. Akhirnya pemerintah daerah dan aparat keamanan memutuskan untuk membatalkan konser tersebut demi menjaga ketertiban dan juga menghindari konflik sosial. Penolakan paling kuat datang dari kalangan ulama dan juga ormas-ormas Islam ya, itu udah pasti karena inilah gerbang utama penjaga atau gerbang pertama
apa namanya penjaga ya, penjaga syariat Islam berlaku dengan kafah di Aceh. Mereka menganggap bahwa hiburan seperti konser harus disesuaikan dengan nilai-nilai syariah Islam yang telah menjadi dasar hukum di Aceh. Kita mendengar juga atau kita membaca pernyataan dari Tengku Haji Fauzi Abdullah ya, salah satu tokoh ulama di Banda Aceh. Beliau mengatakan bahwa kami tidak anti seni, tidak anti musik, tapi kita harus menjaga marwah Aceh sebagai daerah bersyariah. Konser di ruang terbuka dengan penonton campur baur bukanlah hal yang sesuai dengan aturan syariah. Kami mendukung kegiatan seni selama dilakukan dengan adab dan batasan yang jelas. Pernyataan ini mencerminkan kehati-hatian kalangan ulama terhadap budaya hiburan modern yang dianggap berpotensi melanggar norma syariah. Bagi mereka yang yang melarang adalah penerapan syariah bukanlah sekadar simbol, tapi komitmen moral dan juga sosial kemasyarakatan. Tokoh masyarakat juga memberikan pandangan yang beragam ya antara tokoh agama tadi ya ada tokoh-tokoh masyarakat juga yang memberi pandangan-pandangan yang beragam. Ada yang mendukung pembatalan demi menjaga ketertiban sosial, namun juga ada juga menyayangkan keputusan sepihak tanpa solusi yang alternatif. Kita dengarkan komentar atau kita bacakan komentar dari Haji Dr. Andes Haji Ridwan Ismail ya, tokoh masyarakat sekaligus akademisi di Kota Banda Aceh. Saya memahami kekhawatiran ulama dan ormas. Namun di sisi lain pemerintah juga perlu menyiapkan ruang seni dan juga hiburan yang sesuai dengan kearifan lokal. Jika semua bentuk hiburan dilarang, generasi muda bisa mencari pelampiasan di tempat lain yang tidak terkendali. Pandangan ini menyoroti perlu keseimbangan antara pelestarian nilai religius dan juga kebutuhan rekreasi kemasyarakatan modern. Aceh bisa saja menolak bentuk hiburan tertentu, tapi perlu menghadirkan alternatif yang membangun dan juga sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dari kalangan seniman, pembatalan konser ini menimbulkan rasa kekecewaan yang dalam, ya. Bagi musisi-musisi lokal merasa ruang mereka untuk berkarya semakin sempit, padahal musik juga menjadi media dakwah yang promosi budaya Aceh ke luar daerah. Kita bisa membaca dari pernyataan dari Cut Rahmi ya, penyanyi muda Aceh yang aktif membawakan lagu-lagu Islami dan etnik. Secara pribadi saya menghormati ulama dan aturan syariah, tapi saya juga berharap pemerintah memberi ruang bagi kami seniman muda. Musik ini, musik itu bisa jadi sarana dakwah, sarana edukasi. Juga jangan sampai Aceh hanya dikenal dengan pelarangannya, tapi juga karena kreativitas dan keindahannya. Pernyataan Cut Rahmi menegaskan bahwa dunia seni dan dakwah sebenarnya tidak harus saling bertentangan. Simbol musik Aceh juga banyak menampilkan nilai-nilai Islam dalam karya mereka, seperti nasyid, rapai kontemporer, hingga musik etnis modern. Dari pemerintah, kita juga mendapatkan statement dari Tizu Kifli. Ya, beliau adalah Kepala Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh. Keputusan pembatalan konser ini dilakukan demi menjaga ketertiban masyarakat. Pemerintah tetap membuka ruang kegiatan seni, namun harus mengikuti prosedur dan ketentuan syariat Islam. Kita bisa buat konser dengan memisahkan penonton lelaki dan perempuan, serta dengan izin resmi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah mencoba mengambil posisi tengah, menjaga syariat tetapi juga tidak menutup pintu bagi ruang-ruang ekspresi seni. Kasus penolakan yang terjadi di Banda Aceh ini lebih-lebih kepada konser sebetulnya bukan hal baru. Ya, beberapa tahun terakhir memang banyak sekali event-event hiburan yang sempat dibatalkan dan juga sempat didemo dan juga sempat membuat petisi-petisi ya karena tekanan sosial dan penolakan publik. Namun di balik setiap peristiwa selalu ada pelajaran yang perlu dipetik. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa tidak semua
eh, konser-konser yang bersifat eh, terbuka ini di eh, dilarang ya, ditolak. Seperti yang beberapa konser yang sebelumnya di ruang tertutup. Nah, itu juga pernah dilakukan di Aceh. Aceh ini tidak dengan posisinya tidak dengan anti dengan eh, konser, tetapi konser yang bermartabat, beradab, yang seperti dikatakan oleh beberapa tokoh tadi ya. Kita belajar bahwa masyarakat Aceh masih sangat kuat menjaga identitas dan nilai keagamannya. Tetapi di sisi lain, generasi muda juga perlu wadah untuk berekspresi dan berkarya. Tentu dengan batasan dan bijak, dengan sesuai adat dan modernisasi yang dilakukan. Isu-isu ini bukanlah sekedar tentang konser boleh atau tidak, tetapi tentang bagaimana Aceh bisa menentukan titik temu antara moral dan modernitas. Batalnya konser di Banda Aceh mungkin bagi sebagian orang adalah bentuk ketaatan terhadap syariah. Bagi sebagian lain adalah kehilangan ruang ekspresi. Tapi yang pasti dialog seperti ini penting untuk terus dibangun agar kebijakan di Aceh tidak hanya bersifat melarang tapi juga memberikan arah. Sebagaimana pesan Tengku Fauzi tadi, seni bukan untuk dilarang tapi diarahkan. Dan seperti kata Curahmi, musik bisa menjadi media dakwah yang indah jika kita bijak mengelolakannya. Terima kasih untuk hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.